Selamat malam Mbak Dila, selamat malam juga buat teman-teman semua. Bagaimana teman-teman kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Kalau mungkin ada yang sedang tidak baik-baik saja, it's okay, karena tidak ada yang permanen. Baik teman-teman, malam ini topik latihannya adalah di sini rumah kesejatian kita. Ini kebetulan hari Selasa terakhir di bulan Juni. Latihan kita malam ini akan dipandu oleh Pak Hema, Practice Leader Tergar Indonesia, dan saya sendiri Dila Dahlan sebagai co-host. Seperti biasa teman-teman, sebelum kita mulai latihan, kita akan sama-sama membacakan aspirasi pembuka sebanyak 3 kali. Saya akan pandu ya. Dengan kewelas asihan dan kebijaksanaan tanpa batas, saya akan bekerja demi kesejahteraan semua. Semoga kita terbebas dari keserakahan dan perselisihan, serta memiliki sukacita dan dunia yang damai. Dengan kewelas asihan dan kebijaksanaan tanpa batas, saya akan bekerja demi kesejahteraan semua. Semoga kita terbebas dari keserakahan dan perselisihan, serta memiliki sukacita dan dunia yang damai. Dengan kewelas asihan dan kebijaksanaan tanpa batas, saya akan bekerja demi kesejahteraan semua. Semoga kita terbebas dari keserakahan dan perselisihan, serta memiliki sukacita dan dunia yang damai. Baik teman-teman, untuk malam ini saya akan memandu latihan meditasi pembuka. Bentar ya. Oke. Saya akan memandu latihan meditasi pembuka mungkin sekitar 12 sampai 15 menit. Mari kita siapkan tubuh dan batin untuk betul-betul hadir di sini. Kita letakkan sejenak semua kesibukan kita untuk mendapatkan manfaat dari latihan ini. Karena kita masih pemula, silakan teman-teman mengurangi distraksi, boleh tutup pintu dulu, boleh senyapkan handphone. Nanti seiring dengan bertambahnya jam latihan kita, malah distraksi ini akan kita gunakan sebagai objek pendukung meditasi. Anda yang pertama kali bergabung, Anda latihan meditasinya bisa duduk di kursi, bisa duduk di bantal atau bantal meditasi. Yang duduk di kursi, kedua kaki menjejak di lantai. Kalau yang duduk di bantal meditasi, kakinya bisa bersila. Kedua tangan bisa diletakkan di pangkuan atau bisa dipertemukan seperti ini. Kedua ibu jari bertemu dan letakkan di bawah pusar. Teman-teman yang sudah biasa, boleh nanti meditasinya membuka mata atau juga boleh memejamkan mata. Tapi bagi teman-teman yang matanya terbejam ketika latihan meditasi, begitu nanti badannya mulai goyang-goyang ya, atau sudah lihat cahaya-cahaya, segera ya buka matanya dan latihan meditasi bisa diteruskan dengan membuka mata. Mari kita tarik nafas melalui hidung dan buang lewat mulut seperti ini. Saya contohkan dulu ya. Bisa ya? Kita lakukan sama-sama 3 kali. Sekarang kita akan lakukan body scanning. Sadari setiap bagian tubuh yang saya sebutkan. Mulai dengan menyadari daerah kepala.
wajah, leher, bahu kanan, bahu kiri. Kalau ada ketegangan, rilekskan. Sadari area dada, lengan kanan, lengan kiri, area torso, area pinggang, area pinggul, bokong yang menekan ke kursi atau bantal meditasi, paha kanan, paha kiri, tungkai kanan, tungkai kiri, telapak kaki kanan, telapak kaki kiri. Body scanning selesai, kita beristirahat sejenak. Di sini apa adanya. Rest in awareness. Tidak perlu melakukan apapun, sadar saja. Ada pikiran, tidak ada pikiran, amati saja. Sadar saja. Batin kita beristirahat apa adanya. Sekarang kita akan mengamati nafas. Amati nafas masuk, amati nafas keluar.
Amati nafas yang masuk. Amati nafas yang keluar. Amati perut yang mengembang ketika nafas masuk. Amati perut yang mengempis saat nafas keluar. Kita stay di sini untuk mengamati nafas. Sekarang kita akan mengamati suara. Happiness. Amati suara yang Anda dengar. Jika mulai hanyut, bawa kesadaran Anda kembali menyadari suara. Masih mengamati suara. Tidak perlu dianalisis, sadari suara. Tidak perlu dipikirkan apa lagunya. Kalau Anda hanyut, kembali sadari suara.
Sekarang Anda amati suara yang ada di sekeliling Anda. Mungkin ada suara AC, mungkin tidak ada suara. It's okay. Kalau tidak ada suara, sadari tidak ada suara. Sekarang kita kembali beristirahat apa adanya. Yang meditasi menutup mata, pelan-pelan mata bisa dibuka. Tidak perlu lagi meditasi, tapi juga tidak hanyut. Sadar saja. Oke, meditasi selesai. Kalau yang pertama ikut, mulai pegal, bisa gerak-gerakan kepalanya, goyahkan bahunya. Mungkin pegal ya. Untuk yang mengerjakan PR, tadi kita latihan meditasi sekitar 15 menit. Untuk selanjutnya, saya serahkan ke Pak Hema. Silakan Pak Hema. Iya, terima kasih Mbak Dila yang udah memandu kita dalam latihan meditasi di awal ya. Selamat malam buat teman-teman semua. Bagaimana kabarnya? Ya, semoga apapun kondisinya, mau baik, mau kurang baik, atau bahkan sekalipun tidak baik, it's okay. Seperti yang tadi Mbak Dila sampaikan ya, karena segala sesuatu impermanen, tidak kekal ya. Baik dan tidak baik itu hanyalah sebuah fenomena yang datang dan pergi. Oke. Ya, ini termasuk juga di dalam topik kita hari ini. Bentar, saya share itu. Ya, bisa terlihat ya Mbak Dila? Jelas Pak Hema. Terima kasih. Iya, malam hari ini topik kita itu tentang di sini rumah kesejatian kita. Jadi baik, tidak baik, suka, tidak suka, itu hanyalah satu fenomena. Nah, teman-teman, kalau kita, apalagi kalau teman-teman itu suka berselancar di internet gitu ya, suka membuka Google, mencari-cari, maka coba sekali-sekali Anda membuka pencarian di kata bahagia atau happiness. Nah, konon yang pernah saya baca di sebuah artikel ya, yang dalam sebuah penelitian dikatakan bahwa orang yang mencari kata bahagia itu yang paling banyak di Google. Jadi jumlah pencarinya itu paling banyak. Ya, kenapa kira-kira? Menurut teman-teman kenapa ya?
Coba kita sedikit sambil supaya tidak terlalu tegang gitu ya. Silakan beropini ya, kasih opini Anda, kasih pendapat Anda. Kenapa ya kira-kira itu menjadi sesuatu yang paling banyak? Karena semua ingin bahagia, kata Edward Leong, dan kata Sandi, merasa tak bahagia. Oke, apalagi kenapa ya? Kata bahagia itu menjadi kata yang paling banyak dicari. Kata Mas Jerry Gandaputra, naluri alami. Naluri alami. Nah, ini menarik sekali. Ya, naluri alami. Ya, memang tepat sekali, teman-teman. Jadi, mencari kebahagiaan, menginginkan kebahagiaan, terhindar dari penderitaan, itu adalah satu hal yang alami dari semua makhluk. Bukan saja manusia, tapi semua makhluk, ya, termasuk hewan, itu juga seperti itu. Jadi, itu sesuatu yang memang sejatinya kita. Jadi, kenapa kita itu mencari kebahagiaan? Apapun yang kita lakukan kan ujung-ujungnya adalah mencari kebahagiaan atau menginginkan kebahagiaan dari apa yang kita cari. Setuju ya? Dan kalau kita itu mencari kebahagiaan, artinya juga sebaliknya, karena kita mencari kebahagiaan, maka sebaliknya adalah kita ingin menghindari atau terbebas dari penderitaan. Itu seperti koin, mata uang koin, ada dua sisi, dan itu tak terpisahkan. Ya kan? Antara bahagia, menginginkan kebahagiaan, dan satunya itu, sisi yang satunya itu terbebas dari penderitaan. Ya, apapun yang kita lakukan, mulai kita ini bernafas. Bernafas itu pun kan juga karena kita itu ingin bahagia. Betul nggak? Ya. Ketika kita menghembuskan nafas, karena kita tidak mau menderita. Karena kalau kita itu tarik nafas dan tidak kita keluarkan lagi, tentunya kita akan menderita. Setuju ya? Nah, itu hal yang simple. Gitu. Tidak jauh-jauh dalam hal mencari uang, terus ketenaran. Tidak perlu jauh-jauh seperti itu. Apa saja yang kita lakukan dalam setiap saat dan setiap gerakan, tujuannya tidak lain adalah karena kita menginginkan kebahagiaan dan terbebas dari penderitaan. Kenapa seperti itu? Ya karena itu adalah hakikat sejati dari diri kita. Hakikat sejati dari setiap makhluk hidup. Oke, ingin bahagia dan tidak ingin menderita. Nah, jadi itu sesuatu yang sangat, karena sesuatu yang sangat alami, sesuatu yang sangat hakikat sejati kita yang sudah seperti itu. Kalau teman-teman mengikuti latihan yang setiap Selasa, terutama yang saya bawakan di bulan ini, di minggu lalu kan Dr. Yudi, minggu sebelumnya kita juga membahas tentang selalu ingat untuk pulang, ya, selalu ingat untuk pulang. Nah, apa tujuan kita itu pulang? Tujuan sebetulnya rumah yang kita ingin datangi atau yang ingin kita artinya itu kita kembali gitu ya, kita balik ke rumah itu. Rumah itu sendiri diperumpamakan atau rumah itu adalah ya hakikat sejati kita itu. Jadi keinginan kita itu untuk bahagia dan terbebas dari penderitaan itu adalah rumah kita. Ya, hakikat sejati kita adalah ya rumah kita itu, rumah kesejatian kita ini. Diperumpamakan tertulis di dalam buku The Joy of Living gitu ya, di mana guru kita Mingyur Rinpoche menceritakan di mana Sang Buddha itu mengumpamakan, gitu ya, mengumpamakan itu seekor burung, induk burung
itu pergi, ini 2 minggu yang lalu juga pernah saya ceritakan, ya, saya ulangi, pergi dalam mencari makan, meninggalkan anak-anaknya, sejauh manapun burung itu pergi, gitu ya, apakah dia itu setelah mendapatkan makanan dan di sana dia itu banyak sekali bahan-bahan makanan untuk ia makan, gitu ya, tidak mau kembali lagi untuk ke anaknya, itu sebetulnya bisa. Tetapi alaminya induk burung itu tidak kembali, dia maunya kembali, gitu ya, kembali untuk pulang. Gitu. Nah, sangkarnya itu, kenapa si induk burung itu ingin pulang? Karena ya rumah sejati dari burung itu adalah sangkarnya itu tadi. Nah, kalau kita kembali ke topik ini, rumah sejati kita itu adalah keinginan untuk bahagia dan terbebas dari penderitaan. Jadi sebetulnya sangat alami, sangat wajar bahwa itulah yang dilakukan kalau kita melihat orang-orang. Kenapa ya? Bahkan teman-teman, bahkan kalau kita melihat ada satu tindak kejahatan ini contoh ya, ini contoh saja. Misalkan orang itu mencuri gitu ya. Mencuri itu kalau dilihat dari hukum positif, ya dia salah gitu ya. Dia melakukan satu kejahatan. Tetapi kalau digali lebih dalam, apa niat yang paling dasar dari orang itu mencuri, itu tidak lain adalah karena dia ingin bahagia dan tidak ingin menderita. Hanya saja cara yang ditempuh oleh si pencuri tadi itu salah. Gitu ya. Kenapa kok salah? Ya karena dia mengambil barang yang bukan haknya dia, bukan miliknya dia. Dia membuat orang lain menderita. Ya, kalau dia berhasil mencuri, dia senang, tapi orang yang barangnya dicuri, ya susah gitu ya. Nah, jadi itu memang sifat alami sudah, sifat hakikat sejati. Ya, rumah kita itu adalah keinginan untuk bahagia dan tidak ingin menderita atau terbebas dari penderitaan. Itulah yang disebut rumah kesejatian. Nah, terkait dengan topik malam ini, teman-teman. Terus memangnya kalau sudah tahu seperti itu teorinya, gitu ya. Terus untuk apa gitu? Kita tahu itu untuk apa kalau sudah tahu seperti ini? Ya, kita supaya tahu, supaya sadar bahwa apa yang kita cari, yaitu rumah kita itu, rumah kesejatian kita itu sejatinya itu sudah ada di dalam diri kita, dan itu ya tadi, karena sifat hakikat sejati kita itu adalah keinginan untuk bahagia dan terbebas dari penderitaan, ya itulah rumah kita gitu. Kita yang kalau pada umumnya kita tuh mencari-cari itu di luar, padahal itu adalah kesejatian kita. Ya sudah ada di dalam diri kita setiap saat dan setiap waktu. Problemanya adalah kita tidak menyadari bahwa kita itu sudah memiliki rumah kesejatian itu. Kita tidak menganggap atau kita tidak mengerti bahwa keinginan kita untuk bahagia dan terbebas dari penderitaan itu adalah rumah kesejatian kita. Kita nggak ngerti itu. Kita nggak tahu itu. Karena kita tidak tahu itu, maka kita tidak mengenali itu. Tidak mengenali bahwa itu sudah ada di dalam diri kita. Dan karena kita tidak mengenali itu dan tidak mengetahui itu, akhirnya kita itu berpikirnya itu keluar, mencarinya itu keluar. Nah, apa jadinya kalau kita terus-terusan mencari keluar? Satu, capek, ya kan? Banyak cerita sudah ya bahwa orang menghabiskan atau menggunakan waktunya, tenaganya, pikirannya untuk memperoleh kebahagiaan dari luar, dari materi, pada akhirnya mereka merasa capek. Karena apa yang mereka dapatkan ternyata tidak bisa sepenuhnya dan tidak bisa
selamanya itu memberikan kebahagiaan. Ya, ya. Itu ketika kita itu tidak mengetahui atau tidak mengenali, atau kalau kita mengikuti, meyakini pandangan yang keliru. Nah, terus apa sebab yang kedua yang membuat kita itu tidak mengenali atau kita tidak mengetahui bahwa rumah kesejatian kita itu sudah ada di dalam diri kita? Ya, karena kita tidak yakin. Masa sih cuman begitu saja? Gitu ya, masa sih seperti itu aja? Ya, rumah ini sekali lagi teman-teman, ini hanyalah sebuah perumpamaan saja supaya teman-teman bisa lebih mudah membayangkan kalau rumah, oh ya, kalau kita bicara soal batin, ngomong batin itu kan susah untuk memvisualisasikan. Tapi kalau kata rumah itu kan Anda bisa lebih gampang memvisualisasikan. Jadi ketika Anda menginginkan kebahagiaan dan terbebas dari penderitaan, itu sama saja Anda itu rindu untuk pulang. Karena rumah kesejatian Anda yaitu keinginan untuk bahagia dan terbebas dari penderitaan. Oke. Nah, sekarang bagaimana karakteristik dari rumah kesejatian kita ini? Rumah kesejatian kita ini sebetulnya itu tidak bisa digambarkan, ya, tidak bisa dibayangkan. Kenapa ya? Karena memang nggak bisa, karena di luar, terbebas dari dualistik, terbebas dari sesuatu yang tidak bisa diceritakan secara kata-kata itu nggak bisa. Tetapi teman-teman, Anda bisa mengenalinya tanpa Anda memvisualisasikan. Nggak perlu itu, nggak perlu divisualisasikan rumahnya itu seperti apa. Kebahagiaan yang sejati itu nggak bisa divisualisasikan, gitu ya. Tapi bisa dikenali. Terus terbebas dari penderitaan itu juga begitu. Tidak bisa karena beyond, gitu ya, di luar konsep. Konsep itu maksudnya begini. Misalkan nih, saya atau Anda mendapatkan hadiah, kan Anda merasa senang ya. Nah, apakah kebahagiaan sejati itu seperti itu? Bukan. Kebahagiaan sejati itu bukan seperti orang yang mendapatkan satu barang keinginannya seperti itu bukan seperti itu. Jadi kebahagiaan sejati itu di luar itu, sesuatu yang tidak bisa digambarkan. Demikian pula terbebas dari penderitaan. Apakah misalkan nih saya atau Anda ini ya kejepit gitu ya, kejepit atau kena jiwit, kan sakit ya. Terus kemudian apakah kalau sakitnya hilang itu berarti terbebas dari penderitaan? Enggak juga, bukan seperti itu rasanya. Karena terbebas dari penderitaan itu berarti kita itu tidak terhanyut oleh dualisme, tidak terhanyut oleh suka dan tidak suka. Maka tadi Mbak Dila di awal-awal tadi mengatakan kalau kabar Anda oke maupun tidak oke, semuanya oke gitu ya. Dua-duanya juga oke gitu. Nah, itulah terbebas dari penderitaan. Jadi tidak tergantung dari kondisi situasi ya, situasi. Habis dipuji atau habis diejek atau habis dibully, bukan seperti itu kondisinya. Jadi tidak tidak terkonsep seperti itu karena itu di luar. Nah, bagaimana caranya? Kalau tidak bisa terkonsep itu gimana? Nah, kita kebiasaan memang bermain konsep gitu ya. Suka tidak suka, hitam putih, terus positif negatif, pikiran yang positif, pikiran yang negatif. Kita terbiasa dengan seperti itu. Tetapi rumah kesejatian kita ini itu di luar itu. Gimana caranya kita mengenali? Malam ini kita akan latihan. Caranya adalah kita tidak perlu beristirahat, kita tidak perlu bermeditasi sebetulnya. Kita cukup rileks saja, ya. Yang penting kita tidak terhanyut. Oke, kita cukup rileks, tidak terhanyut. Nah, pada saat nanti kita rileks, ya, batin kita ini rileks, terus kemudian ada pikiran yang muncul, ya udah,
cuman biarkan aja dia lewat. Nggak usah ditahan, nggak usah diblok, nggak usah berusaha untuk ditahan. Jangan sampai pikiran ini masuk. Kita nggak perlu bersikap dan bertindak seperti itu, biarin aja dia lewat. Oke, kita tetap beristirahat. Yang penting tidak terhanyut. Gitu aja. Oke ya. Nah, kita akan praktek. Terus nantinya, ini untuk lebih gampangnya, ini pernah juga Dr. Yudi memberikan contoh gitu ya. Kita lakukan satu tindakan menggenggam tangan ya secara kuat-kuat. Oke. Nah, saya tunjukkan ya contohnya seperti ini. Apakah bisa terlihat dengan jelas, Mbak Dila? Kalau bisa, Sorry. screen-nya di stop dulu. Stop ya. Ya, jadi kita apa namanya? Kayak kita tuh tegangkan otot-otot tubuh kita ya, tangan kita itu kita genggam erat-erat, terus apa namanya kita silangkan di depan dada ini ya. Nah, sambil tarik nafas kita genggamkan. Nah, pada saat kita lepaskan nafas, genggaman itu pun kita lepas ya. Saya contohkan ya supaya lebih mudah. Nah, apa yang kita lakukan setelah itu? Ya kita istirahat aja. Nggak perlu bermeditasi. Oke, tidak perlu bermeditasi. Kita istirahatkan saja batin kita. Yang terpenting kita tidak terhanyut, tidak lost, atau dalam bahasa keseharian itu tidak melamun. Ya, gampangnya memahami tidak lost itu adalah tidak melamun. Ya, tidak melamun. Tidak melamun itu seperti apa? Ya, kalau ada pikiran yang lewat kita nggak usah ngikuti gitu ya. Kita nggak terhanyut, nggak ngikuti pikirannya. Kalau ada perasaan yang muncul, misalkan nih baru tadi dari kantor tuh ada sedikit ya crash dengan teman gitu ya, masih terbawa. Nah, ketika perasaan emosi itu muncul, kita nggak ngikuti. Nah, itu yang disebut tidak lost ya, atau tidak melamun. Ya, kita cuma tahu aja dan kembali untuk beristirahat. Beristirahat apa adanya. Tidak perlu bermeditasi dan tidak perlu melakukan apa-apa. Sekali lagi, yang penting tidak lost. Ya, saya contohkan terlebih dulu. Ini terutama buat teman-teman yang mungkin baru kali ini melihat apa namanya caranya. Oke, ya. Jadi tangannya itu disilangkan dada dulu. Nah, tarik nafas melalui hidung, nanti buangnya lewat mulut, gitu ya. Nah, ini ditegangkan semua, seluruh otot badannya. Ya, seperti itu. Oke. Nah, kita lakukan ya sama-sama ya. Yuk. Tarik nafas dan tegangkan seluruh otot tubuh kita. Istirahat apa adanya, tanpa dibuat-buat. Tidak perlu bermeditasi, tapi tidak lost, tidak melamun. Kalau ada pikiran lewat, muncul,
Sadari saja, biarkan dia lewat. Ada perasaan yang muncul, biarin aja muncul dan lewat. Kita beristirahat saja. Beristirahat apa adanya, tidak bermeditasi, tapi tidak loss. Apapun yang terjadi, kita tetap beristirahat apa adanya. Kita tidak perlu memblok, tidak juga larut atau terhanyut di dalamnya. Biarkan apapun yang terjadi, terjadilah. Batin tetap beristirahat apa adanya. Tidak perlu berusaha untuk sadar. Istirahat saja. Yang terpenting tidak melamun. Ada suara, biarin aja. Ada sensasi apapun di tubuh, biarin saja. Tetap istirahat. Apa adanya. Beristirahat apa adanya tanpa dibuat-buat. Oke. Cukup. Ya. Oke, teman-teman. Itu tadi kita baru saja melaksanakan atau melakukan ya. Terus mungkin ada pertanyaan atau ada pengalaman atau ada yang bertanya-tanya, mana yang disebut rumah kesejatian? Ya, mungkin ada yang penasaran gitu ya, malah mencari dengan sengaja mencari mana sih yang dimaksud dengan rumah kesejatian itu. Mungkin ada ya. Silakan kalau ada yang mau bercerita atau mau ya memberikan opininya. Di mana rumah kesejatian itu? Pak Hema, ini ada pertanyaan dari Pak Lee Hyun Jung. Apa pendapat Pak Hema bahwa kesejatian manusia adalah saat dia hening atau sadar? Iya. Apa yang bagaimana diulangi? Bisa dibantu diulangi, Mbak Dila? Apa pendapat Pak Hema
bahwa kesejatian manusia itu adalah saat dia hening atau sadar. Saat dia sadar ya. Jadi itulah hakikatnya dia, yaitu kesadaran. Jadi satu di antara hakikat sejati dari kita ini adalah kesadaran. Di situ juga ada cinta kasih, welas asih, terus kemudian joyful, equanimity, kebijaksanaan. Itulah. Jadi kalau hening itu adalah pengalaman. Jadi bukan kesejatian dari manusia. Kesadaran itulah kesejatian. Ini ada pertanyaan dari Ibu Jenny. Mau tanya, untuk latihan tadi, apakah pandangan mata harus ke satu titik? Apakah harus memperhatikan nafas? Ya, seperti tadi kita sama-sama, kita nggak ngelakuin apa-apa. Ya istirahat aja. Tidak memperhatikan satu titik atau banyak titik. Ya istirahat seperti orang nggak ngapa-ngapain. Ya kayak coba kita bisa lakukan kapan saja mestinya. Kalau yang tadi kita pakai ini, kita nggak perlu harus setiap kali, misalkan di tempat umum, terus kita begini, nanti dikira ini ada apa ini orang ini ya. Tapi kita bisa melakukan istirahat apa adanya, itu kapan saja dan di mana saja. Ya, jadi contoh seperti sekarang ini, tiba-tiba kita istirahat saja. Istirahat tanpa dibuat-buat, ya seperti orang beristirahat begitu. Yang penting adalah tidak loss-nya itu tadi. Kita beristirahat apa adanya, dalam kondisi mata terbuka, terus kemudian kita tidak loss. Jadi apapun yang terjadi, kita itu masih tahu gitu. Tapi kita itu dalam kondisi yang beristirahat. Tidak memperhatikan kesadaran kita, enggak. Ya udah. Teman-teman yang mau tanya atau mau sharing juga bisa raise Boleh. hand ya. Saya unmute ya. Ada nggak yang mengalami kesulitan di latihan tadi ya? Nah, ini ada, sebentar ya Pak, ini ada dari Ya. Hita. Kalau boleh saya simpulkan, bahagia adalah jati diri kita. Kenapa kita masih mencari bahagia di luar dari diri kita? Karena kita belum mengenali jati diri kita yang sesungguhnya. Apa bisa dibilang seperti itu? Iya. Jadi kebahagiaan itu adalah hakikat sejati kita sudah. Maka sebab itu, kenapa kita kok mencari kebahagiaan? Karena sejati kita itu gitu. Karena kesejatian kita ini kan kita ingin bahagia, ya. Alaminya kita itu gitu. Makanya kita ini mencari. Kenapa kok kita mencari ya? Karena ya kesejatian kita menginginkan kebahagiaan itu. Dan kebahagiaan itu sudah ada bersama kita. Kebahagiaan kita yang sejati ya. Nah, kebahagiaan sejati itu bukan tidak sama seperti kebahagiaan yang bisa dituliskan secara tekstual, itu tidak bisa dituliskan seperti itu. Ya, tidak bisa digambarkan karena dia sudah terlepas atau di luar dualistik. Jadi kita tidak bisa menggambarkan, itu tidak bisa, cuman bisanya itu dialami, dikenali gitu. Maka itulah malam ini kita latihan untuk mengenali yang kayak apa sih kebahagiaan sejati itu. Kayak apa ya rumah kesejatian kita itu. Sekali lagi, rumah itu ini bahasa atau
istilah perumpamaan ya teman-teman. Jadi jangan dicari rumahnya. Mana di dalam diri saya kok nggak ada rumah, gambar rumah ya. Memang nggak ada gitu. Itu cuma istilah aja. Oke, tadi ada yang kesulitan nggak untuk mempraktekannya? Masih menunggu reaksi teman-teman ya. Apakah ada yang kesulitan ketika latihan tadi? Oh, ini ada dari Germania. Saya sedang sakit gusi waktu tadi istirahat. Saya susah sekali untuk mengabaikan rasa sakit ini. Ya, ketika tadi siapa namanya, Mbak? Germania. Germania ya. Ya. Nah, pada saat apa namanya kita ya pada saat itu terjadi sakit giginya itu muncul gitu ya. Oh, kita tidak. Nah, kenapa kok rasa sakit itu masih terasa sekali gitu ya. Nah, itu yang disebut terhanyut. Jadi ketika Anda merasakan itu, sebetulnya gini. Nah, ini menarik ini. Ketika momen Germania. Nah, ketika Germania itu mengetahui rasa sakitnya, momen ketika Anda tahu Anda itu merasakan rasa sakit, itu sebetulnya itu adalah karena Anda sadar ya, tahu. Tetapi ketika Anda sudah tidak tahu rasa sakitnya, cuman sakit aja, jadi kayak misalkan sampai meronta-ronta gitu. Itu nah, tidak mengetahui tapi hanya merasakan sakitnya saja, itu loss ya, jadi terbawa. Nah, kalau kita melakukan latihan yang tadi, kita tidak berekspektasi, wah saya mau ke rumah, saya mau pulang ke rumah kesejatian saya, ya. Saya berharap dengan saya ada di situ, terus kemudian rasa sakit saya hilang, itu semakin sakit, kesakitannya itu makin terasa. Nah, terus gimana kalau sudah seperti itu? Nggak apa-apa, dicoba, istirahat. Nah, rasa sakitnya itu tidak perlu dilawan, tidak perlu ditahan, gitu ya. Dilawan itu berarti ditahan atau diikuti. Diikuti itu maksudnya adalah Anda menyerah pada rasa sakit itu. Ya, di satu sisi Anda itu istirahat, di satu sisi Anda tahu ada sakit itu datang dan pergi, datang dan pergi. Nah, pada momen seperti ini, bagus juga sebetulnya bisa dipakai sebagai sebuah kesempatan untuk latihan. Ini ada yang sharing Pak Hema. Saya justru beberapa kali masuk ke mode meditasi sudah otomatis memperhatikan nafas. Agak sulit untuk mempertahankan kondisi tidak meditasi tapi tetap sadar. Iya, memang ini pada teman-teman tertentu yang mungkin basicnya latihannya adalah objek gitu ya, sebagai hal yang utama, karena terbiasa, ini menjadi sesuatu yang tidak biasa. Gitu ya. Sulitnya itu karena tidak terbiasa saja, gitu. Karena sudah dibiasakan pakai objek. Nah, bagaimana caranya? Nggak apa-apa, step by step. Kalau Anda masih menggunakan metode yang pernah Anda pelajari dan Anda merasa cocok, itu tetap dipakai, tapi juga Anda boleh mengeksplor diri Anda untuk melakukan metode yang ini. Jadi belajar untuk melepaskan objek, gitu ya. Jadi tidak selalu terikat pada objek, tapi lepas objek.
Ini ada pertanyaan menarik dari Maj, mungkin Pak Maj ya. Apakah rumah sejati sama dengan menenangkan? Itu aja pertanyaan. Oke. Tidak sama, ya, tidak sama. Karena kita tidak perlu untuk berusaha tenang. Kita tidak menuju ke tenang. Jadi kita tidak berusaha untuk tenang, ataupun kita berusaha goals-nya itu tenang. Tidak. Ya udah apa adanya. Ya. Kayak orang itu nothing tulus sudah. Tapi sadar, tapi tahu. Artinya sadar itu adalah tidak loss. Jadi kita nothing tulus. Kayak orang, tapi tahu ada suara. Kita coba lagi ya. Kita coba lagi. Kalau tadi kita pakai bantuan metode ini dengan menggenggam, itu sebetulnya itu sangat membantu memang, karena ketika kita itu menegangkan seluruh otot tubuh dan kemudian kita lepas, itu rasanya kan enak, lega kan. Itu sebetulnya membantu saja. Tapi bukan itu intinya. Intinya adalah kita beristirahat apa adanya tanpa dibuat-buat. Yang penting tidak loss. Oke. Nah, sekarang kita gunakan tanpa perlu itu, kita bisa juga menggunakan biasa saja, ya. Terus kemudian ya, kita akan coba ya. Oke, tegak luruskan tulang punggung. Tegak lurus tapi rileks. Tidak perlu bermeditasi. Kita istirahatkan batin kita ini apa adanya. Tidak perlu dibuat-buat istirahatnya. Istirahat apa adanya, tapi tidak loss. Tidak melamun. Lepaskan semua embel-embel tentang meditasi. Istirahat aja apa adanya. Yang penting tidak loss. Ada pikiran yang lewat, oke. Ada emosi yang muncul, oke. Yang penting tidak perlu diikuti. Tidak perlu memperhatikan satu titik tertentu atau objek tertentu. Lepas saja semuanya. Karena kita tidak sedang bermeditasi. Kita hanya beristirahat apa adanya. Tanpa dibuat-buat. Oke. Ya. Jadi teman-teman, itulah yang dimaksud rumah kesejatian. Kebahagiaan yang tidak bisa dikonsepkan. Kebahagiaan sejati yang tidak bisa dikonsepkan, dan kita tidak dikup, tidak dihantui oleh penderitaan.
Ya, dan akhir kata, penderitaan beda dengan rasa sakit ya, karena rasa sakit dan penderitaan itu beda. Orang yang sakit bisa menderita, orang yang tidak sakit pun juga bisa menderita. Ya, jadi sakit dan menderita itu berbeda. Oke, terima kasih teman-teman. Coba dilatih, dibiasakan. Semoga ini bisa bermanfaat buat kehidupan Anda sehari-hari. Caranya saya kembalikan ke Mbak Dila, minta tolong untuk membacakan dedikasi penutupnya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih banyak Pak Hema, terima kasih banyak teman-teman. Sebelum kita tutup latihan kita malam ini, mari kita dedikasikan semua kebaikan dari latihan ini, tidak hanya untuk diri kita, tapi juga untuk orang-orang yang kita cintai, yang juga kita benci, dan untuk kebaikan semua makhluk. Melalui kekuatan dari praktek berulas asih ini, semoga penderitaan diubah menjadi kedamaian. Semoga hati semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Melalui kekuatan dari praktek berulas asih ini, semoga penderitaan diubah menjadi kedamaian. Semoga hati semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Melalui kekuatan dari praktek berulas asih ini, semoga penderitaan diubah menjadi kedamaian. Semoga hati semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Baik teman-teman, sekali lagi terima kasih dan semoga kita bisa ketemu lagi di Selasa depan. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih Mbak Dila. Terima kasih semuanya.